Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amma ba'du. Jamaah on TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini saya ada di Masjid Siti Rahmah, Mogolaing, Kota Mobagu, Provinsi Sulawesi Utara. Bersama dengan saya, yaitu insyaallah Da'iyallah, masyaallah. Siapa nama? Ismail. Nah, insyaallah Ismail. Saya sendiri Dimyati. Baik, jamaah sekalian, malam hari ini sambil santai. Nah, jadi kita sambil ngopi nih, kopi dari Lampung ya. Kita akan membahas sedikit tentang bab talak. Para suami atau calon suami harus paham bab talak ini. Kenapa? Karena banyak di antara kita menganggap remeh pendidikan pranikah. Sudah dia nggak pernah mondok, sudah dia nggak pernah belajar ilmu fikih Islam, jatuh cinta dengan seorang wanita, dianggapnya mudah berumah tangga, dijalaninya dengan anggap enteng tadi. Segala hal harus dengan ilmunya. Begitu kira-kira, Pak Ismail. Jadi semoga ini adalah satu bahan untuk kita diskusikan. Kalau misalkan jamaah sekalian ada yang kurang jelas begitu. Pertama, talak itu para ulama membaginya dalam 3 kategori. Ini dikutip dari kitab Al-Fiqhil Islam wa Adillatuh yang disusun oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili, seorang ulama asal Suriah. Jadi beliau ini biasa jadi rujukan para ulama fikih modern. Ini beliau menjelaskan bahwasanya yanqasimut talaqu bin nadri ila sighati min haitsu ihtimaliha ala at-ta'liq ala amrin mustaqbalin aw al-idafat ila zamanin fil mustaqbali wa adam ihtimaliha ala at-ta'liqi ila salasati anwa'in munajjazin wa mu'allaqin wa mudhafin. Jadi dilihat dari aspek kandungan sighatnya, kata beliau, terhadap ta'liq atas perkara yang akan datang, penyandaran kepada waktu di masa mendatang, serta ketiadaan kandungan ta'liqnya, maka talak sendiri itu terbagi menjadi 3. Ada talak munajjaz, ada talak mu'allaq, ada talak mudhaf. Ini garis besarnya dulu. Nanti kita akan rinci menjadi talak sharih, talak jelas, tegas. Ada lagi talak kinayah, talak yang nyindir atau talak yang tidak tegas. Misalkan kata-kata kamu kemarin sudah jatuh talak. Nah, itu talak sharih tapi kategori munajjaz. Ada misalkan lagi marah terus suaminya bilang, pulang kamu ke rumah ibumu atau orang tuamu. Nah, ini kinayah. Kinayah ini seperti ini perlu dipertegas. Ini maksudnya mengusir, sekadar ngusir marah atau memang mau mencerai saya. Tidak dari hati. Tergantung dikonfirmasi gitu. Nah, jadi secara garis besar dulu kita kelompokkan talak itu jadi 3. Pertama yaitu kata ulama tadi talak munajjaz atau muajjal atau muajjal. Talak ini jatuh saat sighatnya diucapkan. Misalnya ada seorang suami mengatakan kepada istrinya, engkau telah ditalak atau engkau telah tertalak begitu. Nah, itu namanya talak kategori munajjaz. Tetapi dari sisi sighatnya itu sharih, tegas, jelas. Tidak ada ambigu. Nah, di situ jelas. Ya gitu loh. Maka ketika misalkan para istri mendapati ucapan suaminya seperti itu, yakinlah bahwa itu adalah talak sharih. Talak kategori sharih tapi sighatnya munajjaz. Langsung ketika itu kontan. Ente tertalak. Nah, ungkapan seperti itu berakibat jatuhnya talak pada saat itu juga. Ya, selama suami yang mengucapkan itu termasuk orang yang dianggap sah menjatuhkan talak. Dan istri yang ditalak juga termasuk orang yang sah dijatuhi talak. Ingat, talak itu otoritas milik suami. Begitu. Kenapa dikatakan suami itu yang ada kategori sah menalak dan istri sah ditalak?
Karena ada seorang suami yang walaupun dia mengatakan kamu saya talak, tapi nggak jatuh. Kenapa? Karena mungkin dia dipaksa, diikrah, gitu kan? Dipaksa. Kalau kamu tidak mentalak istri kamu, kata mertua, kamu akan saya bunuh. Terpaksa dia mengatakan seperti itu. Kalau dalam keadaan seperti itu, maka tidak sah ininya talak yang dijatuhkan suami. Ya. Atau suaminya dalam keadaan gila, nah itu tidak sah. Begitu. Nah, begitu juga dalam keadaan istri yang istilahnya itu yang tidak sah ditalak itu ada sesuatu yang berkaitan. Misalkan istrinya tidak tahu. Jadi omongan dia itu sudah saya talak gitu, tapi istrinya nggak pernah tahu. Dia tahunya ya dia masih suaminya. Dan suaminya itu nggak pernah ngomong juga dengan istrinya. Cuman konon katanya dan orang yang mendengar itu pun tidak pernah menyampaikannya. Maka itu tidak pernah jatuh. Gitu. Jadi harus ada akal. Yang kedua, tadi pertama tadi munajjaz atau muajjal, seketika langsung jatuh talaknya. Yang kedua adalah talak mudhof. Talak mudhof ini adalah talak yang disandarkan. Tercapainya talak itu disandarkan dengan waktu yang akan datang. Seperti misalkan suami bilang dengan istrinya, engkau atau kamu tertalak besok atau awal Ramadan nanti, kalau kamu rewel terus kayak gini, nggak berubah, kamu ada talak. perjanjian waktu tertentu. Bukan perjanjian. Jadi menyandarkan. Menyandarkan. Kalau perjanjian kan berarti dua belah pihak. Ini enggak. Talak itu otoritas suami ya. Kalau perjanjian lain lagi. Nah, kalau seperti itu namanya talak mudhof. Kalau talak yang perjanjian tadi itu talak syarat, itu nanti talak mu'allaq yang ketiga. Itu ya. Nah, lalu yang ketiga adalah talak mu'allaq. Talak mu'allaq itu talak bersyarat. Kalau kamu tidak berubah-ubah, watakmu seperti itu, kurang ajar dengan saya, tidak sopan dengan kedua orang tua saya, misal, tidak mau diajak kebaikan, tidak mau diajak taat kepada Allah SWT, misalkan. Kamu kalau nggak berubah, saya beri waktu 3 bulan. Kalau kamu jatuh talak, itu udah selesai. Di 3 bulan nggak berubah-ubah, selesai dia. Ini talak mu'allaq namanya. Nah, begitu. Itu dalam hal garis besar. Jadi tadi ada 3 ya. Yang qasimu at-talaqu ila salasati anwa'in. Ada talak munajjaz atau talak mu'ajjal seketika kontan jatuh. Nah, tetapi posisi ini seketika itu ada 2. Ada talak sharih, jelas tegas, ada talak kinayah. Itu juga ketika pulang kamu ke rumah orang tuamu misalkan. Tetapi ditanya, ini maksudnya ngusir, enggak kamu saya talak. Enggak, kamu ke sana aja, enggak usah balik ke sini lagi. Berarti kan sudah nalak. Itu mu'ajjal juga, munajjaz juga. Nah, terus juga dalam menjatuhkan talak itu kita kan tahu ada 3 kali. At-talaqu marratan, fa imsakum ma'rufin aw tasrihun bi ihsan, kata Allah kan. Talak itu cuma 2 kali. Itu, talak itu 2 kali, talak roja'i itu. Jadi ada tolak roja'i yang bisa dirujuk kembali, ada tolak bain. Tolak bain itu tolak habis. Nah, kalau tolak roja'i ini 1, 2 masih bisa balik. Kalau udah ketiga kali nggak bisa balik sampai dia ada namanya itu muhallil, laki-laki yang nikah dulu, tapi nggak boleh dikontrak laki-lakinya. Ya harus memang pure. Ya. Misalkan Bang Juman, misalkan kata si A, kamu kawinin dulu dah. Tapi nggak boleh campur, nggak boleh gitu. Nggak boleh. Nggak boleh. Harus. Syaratnya campur. Karena nikah. Iya. Tidak boleh. Nggak boleh ada bilang, saya mau rujuk lagi dengan mantan istri saya, tapi syaratnya kan harus muhallil. Nah, jadi kamu nikahin dia dulu, tapi nggak boleh campur. Nggak boleh. Nggak mungkin saya bekas kamu kan. Nah, seperti itu nggak boleh, karena syaratnya menikah itu kan salah satu unsur menikah itu kan bernikmat-nikmatan. Ya. Nah, gitu loh. Jadi adapun misalkan posisinya itu memang kedua suami istri itu sudah menikah, memang nggak mau, itu lain soal, gitu ya. Jadi ada talak roja'i 2 kali, ada talak bain. Talak bain itu ada 2, ada bain kubro 3 kali sekaligus. Kamu saya talak 3, gitu. Selesai itu. Ada lagi namanya bain sukhra. Bain sukhra itu, kamu saya talak misalkan. Kamu saya talak, gitu. Nah, sekarang begini, seorang istri meminta suaminya untuk menceraikannya. Terus?
tapi suaminya tidak mau cerai. Istrinya meminta sampai sudah diajukan ke pengadilan. Ya, digugat cerai. Ya, digugat. Istrinya menggugat, sementara yang tergugat ini suaminya tidak memberikan respon. Sampai 3 kali panggilan dari pengadilan agama. Mediasi. Ya, keluar akte cerai. Bagaimana dalam pandangan hukum Islam? Hukum Islam. Jadi begini, jamaah semuanya. Di dalam kitab Al-Ahkamus Sultaniyah yang disusun oleh Imam Al-Mawardi, hak memaksa itu ada 3. Pertama, hak mujbir. Kalau pernah kita dengar dulu, ada seorang bapak punya anak gadis, lalu anak gadisnya dia kawinkan dengan seorang laki-laki, yang anak gadisnya pun nggak pernah kenal. Tahu-tahu begitu pulang, nah ini suamimu gitu. Nah, itu namanya hak mujbir. Memaksa tapi untuk kebaikan. Itu boleh. Yang kedua, hak memaksa itu adalah haknya Allah. Namanya hak taklif. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu mentaklif kita mukallaf yang dibebani. Sedangkan yang ketiga adalah hak ikrah. Ikrah ini miliknya pemerintah. La ikraha fiddin. Dalam urusan agama memang tidak ada paksaan. Tetapi dalam urusan dalam hal menjatuhkan talak tadi itu, hak ikrah itu milik pemerintah. Pemerintah boleh memaksa. Nah, jadi tetapi dengan dilihat dari sisi mudarat atau apanya dari kedua belah pihak ini. Iya, pastinya kan ada prosedur di dalam undang-undang perkawinan, dalam kompilasi hukum Islam tahun 91 itu diatur. Jadi pertama, ketika ada seorang istri menggugat cerai suaminya, maka wajib bagi pengadilan agama tanpa disuap, tanpa didorong-dorong, dibayar, dia wajib melakukan mediasi, dipanggil 1, 2, 3. Nah, ketika 1, 2, 3 suami itu yang tergugat itu nggak mau datang, salah dia rugi. Gitu loh. Sama seperti di kepolisian, ada namanya undangan klarifikasi. Ini sebenarnya pro justisia, non pro justisia, tapi berarti orang ini nggak punya etikat baik. Ini dalam pandangan hukum ya, dalam pandangan hukum itu begitu. Jadi nanti jatuhnya itu sidang in absentia, dijatuhkan talak 1, salah satu tapi bukan talak habis, begitu. Itu disepakati oleh para ulama. Nah, itu selama 3 kali panggilan tidak hadir. Iya. Dijatuhi talak 1. Talak 1. Itu disepakati oleh para ulama kita, karena agama ini kan menyerahkan juga otoritas kepada penguasa untuk istilahnya itu untuk kebaikan kemaslahatan. Sama seperti halnya begini. Ada seorang perempuan, dia nikah siri. Misal. Dia nggak punya surat menyurat. Suaminya kabur. Kan dia kan harus menunggu suaminya. Walau apapun alasannya maksiat, katanya nggak ngasih nafkah, nggak bisa. Maka cara terbaik adalah dia itu mengajukan surat menyurat dulu ke pemerintah, lalu diisbat nikah dengan ada saksi, ada wali. Di situ baru pemerintah bisa memutuskan talak gitu. Itu sepakati oleh ulama sedunia dan tidak menyalahi syariat. Begitu kira-kira. Oke, bisa ada lagi? Oke. Nah, jadi Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitab Fiqh Sunnah dikutip oleh Said Sabiq mengatakan lafaz talak itu yang sore itu ada 3. Ada lafaz at-talaq, ada lafaz firaq, pisah, ada lafaz tasrih, melepaskan. Nah, hati-hati itu. Bahasa 3-3-nya itu tetap talak sore. Saya lepaskan saja kamu. Nah, saya pisah sama kamu. Saya talak kamu sama. Begitu kira-kira. Jadi itu yang harus dihindari oleh para suami atau calon suami. Harus paham betul. Nah, selanjutnya adalah terkait masalah talak ini, kita akan membahas ke depan insya Allah berkaitan dengan masa iddah. Masa iddah ini kadang-kadang orang taunya 100 hari aja. Ya kan? Walladzina tarabbasna bi anfusihinna. Nah, itu beda-beda. Ada yang 3 bulan 10 hari, ada yang 100 hari. 3 bulan aja udah berapa? Itu berkaitan dengan masa boleh dia nikah lagi. Iya, masa boleh dia nikah lagi. Termasuk apakah dia tidak bergantung pada masa
datang bulan, masa haid. Oh itu. Jadi berapa kali menstruasi? Jadi walladzina tawaffawna. Jadi ada orang itu yang cerai mati. Ya. Ada cerai mati, ada cerai hidup. Kalau cerai mati, iya. Arba'ata asyhuri wa asyra. 4 bulan 10 hari. Berarti 4 bulan itu kali 3 berapa? 120. 130 hari. Ya. Gitu loh. Kalau yang salah satu kuru atau 3 kali masa suci, itu relatif. Ada perempuan itu kan yang haidnya 5 hari. Ya. Ada yang haidnya 7 hari. Ada yang haidnya 15 hari. 15 hari. Itu beda-beda. Ada juga perempuan, bagaimana kalau perempuan itu tidak pernah haid? Nanti disamakan dengan wallahi ya'isna, yaitu orang-orang yang menopause, perempuan-perempuan yang tidak sudah tidak lagi haid. Begitu. Nanti kita bahas insyaallah malam besok. Jadi pada kesempatan malam hari ini kita kesimpulkan ada 3 kategori talak secara umum. Pertama adalah talak munajjaz atau muajjal, seketika kontan terjadi, baik itu kategori sharih, jelas tegas, ataupun kategori kinayah. Nah, itu seperti tadi itu. Terus yang kedua adalah talak mudhof. Talak mudhof ini disandarkan dengan waktu. Nah, ada lagi talak syarat atau talak mu'allaq. Nah, ini disandarkan misalkan kalau kamu tidak berubah-berubah akhlak dan tingkahmu, saya begini-begini, gitu. Itu termasuk talak mu'allaq atau talak syarti. Mungkin itu saja. Silakan kepada jamaah yang mau bertanya, nanti ada di kolom komentar. Insyaallah demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.